Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan tahiyat orang awam biasanya pikirannya nang mari. Ketika doa yang ditunggu, Rabbana atina fid dunya. Ya. Tahiyat itu wilayah ruh suci. Satu, ruhnya Allah, ruhnya para nabi, dan ruhnya orang soleh. Kita yang sholat kalau nggak suci, nggak bisa gabung. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Pikiran harus bersih, badan harus bersih, jiwanya harus bersih. Ya Allah. Kita baca sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini dalam keadaan pulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita doa Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Rahasia tahiyat. Di dalam tahiyat itu ada Allah. Ini lillah. Penghormatan, keberkahan, sholawat, semua kebahagiaan milik Allah. Ada Allah berarti, dan itu kita serahkan. Saya nggak punya apa-apa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kekayaan, semua kenikmatan, semua ilmu, semua, karena semuanya adalah lillahi ma fis-sam. Semuanya milik Allah. Jadi orang punya sama orang tidak punya itu enak mana Pak Yoko? Enak punya, tapi merasa tidak punya. Sampean kok cerdas Pak Yoko? Tak kira gak cerdas. Mau tak jebak gitu Pak Parman itu. Enak punya, tapi merasa tidak punya. Enak pinter, tapi merasa bodoh. Orang enak kaya, tapi merasa tidak kaya. Karena miliknya Allah. Ini pengembalian total. Kalau sudah dikembalikan, lillah berarti miliknya Allah. Berarti ada siapa? Ada Allah. Betul di sini kan? Ada Allah. Pelan-pelan. Ojok merem. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Berarti ada siapa? Para nabi. Di sini saya perjelas musolli. Musolli itu orang yang sholat. Ya. Saya khawatir jenengan sholat tapi keturun. Berarti sih sholat sombong. Betul Mas Wadi ya. Musolli, terus nyambung kepada para nabi kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamu alayna wa ala ibadillah. Ada siapa? Orang soleh. Orang soleh. Dan ada siapa? Ada malaikat. Masih ingat ketika Isra Mi'raj? Ketika Isra Mi'raj itu kan sholawat tahiyat ini kan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dialog antara Rasul dengan Allah. Dengan Allah. Yang pertama kan ini salamnya Rasul kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ketika di Sidratul Muntaha itu loh. Kemudian balik. Nah ini, terima kasih Mas Udin. Tahiyat akhir itu dialog Rasulullah dan Allah secara langsung. Satu, ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Balik Allah yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Setelah Allah memberi salam kepada Nabi Muhammad gak egois mendoakan kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihun. Mendengar percakapan yang agung, malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi sama-sama bersaksi, sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat bersama alam semesta. Lihat saya, sakral sekali di sini. Ayo, kepingin omari. Mas Di, berarti ketika kita tahiyat akhir kepingin mari, bodoh. Wong ini suasana Allah, malaikat, semua alam semesta bertasbih kok. Justru di sini klimaknya itu. Bertahiyat bersama para nabi, bertahiyat bersama para malaikat. Tapi bagi orang yang hatinya masih peteng, ya masih peteng itu gini, ini yang ditunggu-tunggu, tapi ditunggu mari ini, ngono loh. Memang susah musuh wong bodoh itu. Ya ini yang saya cari Ustadz. Iya, tapi maksudmu apa? Ya saya mencari mau selesainya. Ini jangan mau selesai, lagi bermesraan wilayah Sidratul Muntaha itu. Kembali lagi, makanya di situ ada malaikat tadi tasbih itu. Makanya ada malaikat. Nah, kemudian ketika sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada siapa? Nabi Muhammad. Ketika kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, berarti ada Nabi siapa? Harapannya sambung menyambung menjadi satu, makanya tak ibaratkan seperti tasbih. Kecil-kecil itu cahaya-cahaya kita. Ya, saya khawatirnya sholat kita itu tidak seperti tasbih. Kenapa? Ono benangi. Akhirnya apa? Ambiar. Wis ambiar temenan. Sholat kepingin nang ambiar Marius, ambiar temeran. Tidak ada ikatan antara cahaya dengan cahaya. Kalau diikat, kalau diriku diikat oleh Allah, diikat para nabi, diikat, ya pasti nggak kepingin selesai lagi diikat. Persis seperti ikatan cinta. Betul. Persis seperti ikatan tajul arus, mahkota pengantin, nggak pengen pisah. Makanya orang yang sholatnya kepingin mari berarti belum terikat. Ada dua, mengikat dan diikat. Tasbih itu kan mengikat dan ya. Kalau dalamnya ini putus, biar. Awas, setan berusaha dalamnya itu diputus. Biarkan dia sholat, tapi dalamnya putus. Nah, banyak orang yang sholat tapi tidak sibuk di dalam. Hanya sibuk di luar, sibuklah ke dalam. Makanya Syekh tadi mengatakan bihuduril qalbi, hadirnya hati. Itu sibuk menyambungkan hati dengan hati, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh. Pelan-pelan. Ayat dan hadis bahwa Nabi tidak pernah mati, wali dan orang soleh tidak pernah mati, tapi yang mati hatimu yang sholat. Paham maksudnya hatimu sholat itu? Zikir tapi tidak zikir itu kan mati kan. Ya lisannya zikir tapi hatinya nggak ngikut, itu hatinya masih mati. Jadi kesadaran hakiki, lihat, kesadaran hakiki Allah itu hidup jelas, wujud kita bakok, dan di situ kan ada khayyan, hanya itu. Para nabi hakikatnya hidup, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahidu. Orang soleh hakikatnya hidup.
Dan orang yang sholat itu seharusnya yang mati menjadi hidup. Jangan kebalik, yang hidup menjadi kapan? Susah. Kita disuruh zikir dengan tahlil dan istighosa, itu harapannya hati mati menjadi hidup. Sholat Jum'ah hati mati menjadi hidup, tapi masih kebalik, yang hidup jadi akhirnya khotib sing ngomong dewe, sing mimpin tahlil, sing zikir dewe. Wis ngene ku setan itu. Ayo diteruskan apa dibalik? Maksudnya kita disuruh sholat, waqimi sholat dzikri, yang mati itu supaya hidup, jangan kebalik. Kalau bisa Pak Parman, yang tadinya itu sebelum sholat hatinya sudah hidup, lampunya cahayanya 10 watt, dalam sholat menjadi 20 watt. Kenapa? Karena nyambung kepada dekengan pusat. Lah bingung, lu ini sholat kok tambah peteng, berarti nyambung nang dekengan pusat ya setan. Listrik PLN di putus, akhirnya meremelek gitu. Kayak genderuwo. Betul ya, apa kata kita? Sungguh terlalu kita ini. Sungguh terlalu ngenyek Gusti Allah. Ngenyek siapa di sini? Ada para nabi, ngenyek orang soleh. Jadi Rasulullah ketika umatnya sholat, ini kita umatku ya. Apa kata Rasul? Padahal aku sholat gak koyok ini. Ya Allah. Jadi ketika sholat kita itu semakin hidup dan percaya, semakin melek. Ya Allah, sholat seperti ini hebatnya, tapi di kelas bawah masih biasa. Ini baru kita loh ya, apalagi para wali dan sebagainya. Ini kira-kira berpesan kepada siapa ini? Berpesan kepada yang mau dan berpesan kepada yang ingin memperbaiki sholatnya. Lihat saya, kalau kita ingin memperbaiki sholatnya, Masya Allah, bagus ini. Tapi yang tidak ingin memperbaiki sholatnya, apa ini? Maksudnya apa ini? Kenapa demikian? Tidak satu channel, tidak satu hati. Ya Pak Gufur, karena dia tidak bisa menangkap pesan kesannya itu kemana sih ini? Pesan kesannya itu kemana sih? Kalau kita ingin memperbaiki sholat, Masya Allah, kayak peta rohani buku ini. Buku ini kayak peta rohani menuntun kita. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.